Oke, selamat sore. Ini adalah hari ke-84 kami nanti. Hari ke-84 di mana aku masih tetap jalan kaki sambil ngobrol dengan dirimu. Tanpa putus, tanpa ada skip. Dan seringkali aku ngerasa, apalagi di momen dimana aku kemarin merasakan sakit, sampai sekarang masih merasakan diare juga sih. Aku ngerasa dulu itu gini, kalau misalnya aku tuh nggak ada hasil di channel ini atau di vlog ini, at least aku punya sebuah manfaat di mana aku dapat kesehatan dari aktivitas jalan kaki setiap hari tanpa putus. Tapi realitanya, kenyataannya, kemarin aku sakit diare dan sampai sekarang juga masih diare. Momen tersebut sempat bikin aku kayak ngedown, shock, gimana ya rasanya, kayak wah, aku udah olahraga pagi, olahraga setiap hari, jalan kaki setiap hari, tapi kok kayak apa ya, akhirnya aku ngerasain ternyata aku sakit sampai hari ini. Kayak momen-momen kayak manfaat-manfaat yang manfaat terselubung dari aku ngevlog kayak gini itu ternyata nggak sesederhana yang aku pikirkan gitu ya. Aku mikirnya aku hanya dengan jalan kaki, olahraga itu bisa menjaga kesehatan, tapi ternyata banyak faktor. Dan di kami nanti di 84 ini aku ingin bercerita tentang konsistensi dan sebuah hal yang mungkin kadang antara usaha dengan hasil itu belum sinkron. Aku tidak mengatakan tidak sinkron, dan ini yang membuat banyak orang tuh berhenti sebelum kayak mendapatkan hasilnya. Padahal barangkali mungkin orang tersebut mendapatkan hasilnya setelah tinggal sedikit lagi gitu ya. Oke, sebelumnya kita lakukan ritual kami nanti terlebih dahulu. Ini kita sekarang sedang main di pantai, namanya Pantai Mutiara Biru. Dan kondisinya sangat sepi, ini adalah pantai nelayan. Kita lakukan ritual kami nanti terlebih dahulu. Ritual kami nanti sekarang pukul 4 sore. Ya, 16 pas. 3 April 2026. Hari Jumat. Hari ini hari Paskah ya kayaknya. Jadi banyak yang libur, banyak yang cuti panjang, ya kan? Ada kucing bagus banget. Hey. Dan kita sekarang ada di sebuah pantai. Kamu bisa lihat pantainya di sini. Pantai yang belum banyak orang kunjungi. Ada meow, hai meow, oren. Kamu mirip seperti kucingku yang udah mati, namanya Kipo. Hey, come here, sini. It's okay. Nah, karena di pantai ada kemungkinan suaraku mungkin nggak begitu terdengar jelas. Dan ya, enjoy kami nanti dari 84 ini, karena aku sendiri juga ini masih kayak sempoyongan karena sampai hari kedua ini aku masih diare, masih berkali-kali buang air besar. Makanya kayak aku tuh menunda jalan pagiku biasanya jadi jalan sore. Tapi ini ada sebuah dampak yang menurutku jadi nggak enak ya. Karena gini, aku udah terbiasa, kami nanti itu terbiasa identik dengan jalan pagi, oke? Dan aku ngerasa kalau misalnya kita jalan pagi bareng, ini kayak separuh dari, aku anggap kayak kami nanti ini adalah sebuah perjalanan, juga sebuah pekerjaan yang aku seriusin. Dan kalau aku ngerjain itu di pagi hari, aku ngerasa kayak separuh pekerjaan udah selesai gitu ya. Aku bisa ngerjain kerjaanku yang lain. Mungkin ya kalau ada beberapa video, beberapa kami nanti yang harus potong, itu bisa aku kerjain sore. Oke? Kayak ngeditnya itu sore, tapi uploadnya itu udah
Halo, uploadnya itu udah pagi gitu loh, jadi aman. Tagnya juga udah pagi. Tapi kalau misalnya sore kayak gini, aku sampai malam. Dan kadang bikin hariku itu nggak tenang selama 2 hari ini. Kan aku upload ya, selama 2 hari ini kan aku upload sore kan, karena sakit ini. Kemarin waktu aku jalan sama Abi juga siang sih, tapi nggak sesore yang 2 hari ini. Kayak hariku dari pagi sampai siang tuh nggak tenang. Aku tahu kalau aku mau jalan, mau Caminante itu sore, tapi ya nggak tenang aja gitu, karena belum ada sebuah, ini tuh jadinya gini loh, ada kayak sebuah ritual yang belum aku selesaikan. Jadi aku kayak belum tenang, kayak gini lah. Mungkin kalau misalnya kita mau lebay ya, kayak sebuah, kayak sholat lah, tapi nggak sesakral sholat sih lah. Aku nggak bisa membandingkan juga. Tapi intinya adalah ada hal yang kurang dalam hidupku kalau aku belum Caminante, belum menyapa dirimu. Dan inilah yang mungkin yang kayak membuatku jadi tetap keep going, keep walking. Meskipun ya kamu tahu, aku pernah curhat juga di, oh kita lihat di sini. Wow. Aku pernah curhat kemarin kalau ini bekas apa ya dia? Banyak kali jaring-jaring nelayan itu juga. Kalau mungkin secara views, secara hasil di YouTube itu belum begitu oke. Ya, tapi syukurnya aku nggak berhenti di 2 bulan pertama. Kami nanti 2 bulan pertama itu bener-bener viewsnya nggak grow, subscriber minus terus karena hasil dari apa ya, kayak kemarin kan aku sempat rebranding ya. Halo, tos. Oke, Osra. Oke. Hasil rebranding dari channelku yang dulu membahas edukasi, bahas Novap. Mungkin ada yang bertanya, Bang kok nggak bahas Novap lagi? Ya karena aku sekarang fokus di Caminante. Oke. Aku sekarang fokus di Caminante. Jadi ya kayak, ya ini adalah aku sekarang gitu. Dan ini mungkin bagi beberapa audiens nggak relate gitu ya. Buat audiens yang lama nggak relate, sehingga banyak sekali yang unsubscribe. Dan ini kan kayak membuat apa ya, membuat aku tuh juga sempat ngedown gitu loh. Udah jalan kaki setiap hari, terus viewsnya segitu-segitu aja, terus banyak yang unsubscribe. Tapi seperti yang aku ceritakan kemarin, untungnya hari dimana aku sakit itu baru kemarin. Hari dimana aku diare itu baru kemarin. Coba kalau hari sakit kutu itu di bulan pertama atau bulan kedua, mungkin aku udah Caminante itu hanya sebuah project 30 hari. Bukan sebuah project yang bersejarah. Gak ada lagi Caminante 1000 hari. Gak ada lagi cita-cita 1000 hari. Ya, mari. Dan aku beruntung lah, di hari ke sekarang 84, di bulan ketiga aku mulai udah ngerasain growth di channelku. Aku udah mulai ngerasain kayak subscriber bertambah. Jadi kayak 30 orang kayaknya udah nambah. Halo, 30 orang udah nambah. Dan welcome 30 orang yang baru subscribe. Mungkin kamu subscriber baru yang follow aku karena vlog, karena Caminante. Wow, biar follow aku karena format baru ini, dan I appreciate it. Coba bayangkan kalau misalnya gak ada grow, gak ada 30 subscriber itu, gak ada subscriber baru, mungkin aku juga kayak kondisi seperti ini mungkin akan ngedown juga ya, gak menjalankan gitu. Dan ya alasan seperti ritual dan
Lucky Cafe, tempat nongkrong 24 jam. Hari 24 jam beneran? Masa? 24 jam? Iya. Wow. Oh ya? Bawa tenda. Oh, tapi bawa tenda. Iya, bisa di sini. Di sini? Oh, tapi bawa tenda sendiri ya? Dalam? Bawa tenda sendiri ya? Iya, bawa tenda. Apa aja menunya nih? Coba lihat. Lucky Cafe. Sementara masih ini Tom Yam nyusul nanti. Terus ibu sendiri tinggal di sini? Iya. Oh, tinggalnya di sini? Iya, di sini. Oh iya ya, rumah ya. Iya. Oh, Bubuk. udah lah, bagus lah. Tapi ramai juga yang sini. Alhamdulillah kalau liburan rame, Pak. Oh iya? Iya. Kalau Lebaran Sabtu kemarin? Minggu gitu. Sore biasanya rame. Oh, sore ramai. Iya, sore. Kalau siang Oh. panas. Iya sih, yang kayak gini panas ya. Iya, paling pagi subuh itu kan nelayan pada melaut. Oh. Nah, itu banyak yang nonton juga. Oh iya? Iya, pada nonton. Kalau pas hari Minggu gitu biasanya Oh, rame. weekend ya? Besok ya mungkin ya? Iya, enggak. Ini dulu namanya kan jadi Kontal setauku ya. Iya, Mutiara Biru itu baru kapan ya? betul. Maksudnya Mutiara Pantai Mutiara Biru itu sampai dari kapan ya? Kurang tahu itu Nah, Ibu jualan di sini udah dari kapan? udah lama, udah 19 tahun. Oh iya? Iya, udah lama. Dari usia berapa? Dari usia berapa ya? Sekarang saya udah 48. Oh, udah 48. Iya. Awet muda ya? Cucu saya 2. Oh, udah punya cucu? Iya, udah. Itu kok? Oh, bukan? Bukan. Itu anak malah bontot yang nomor 5. Yang baju hitam, celana hitam. Oh, masih ada anak kecil? Iya. Oh, tapi masih udah punya cucu dua. Udah, cucunya Nah, nikah umur berapa dulu? 17. Oh ya masih anu lah, masih Iya. muda ya. Oh, 17 terus berarti langsung jualan di sini dong. Iya. Ya, enggak, saya sempat merantau ke Taiwan, ke Oh, Arab, Taiwan, ke ke Arab. Kuwait. Pernah saya merantau di Taiwan 10 tahun. Di 10 5 tahun. Taiwan, Arab, sama Kuwait. Kuwait. Iya. Oh, Dulu waktu masih perang saya di Kuwait. Perang- Waktu diserang sama Irak. Irak ya? Iya. Oh iya? Iya, saya di Kuwait itu tahun 2003. Oh iya? Terus suasana gimana waktu itu? Ya ngeri juga sih. Ngeri ya? Itu bomnya itu suaranya ngeri banget. Saya disuruh pulang sama majikan. Enggak, saya mau di sini aja, enggak apa-apa. Mati hidup itu udah Allah yang menentukan. Itu udah berkeluarga padahal. Udah. Terus kepikiran anak gitu nggak? Ya kepikiran sih. Tapi Anak pas- berapa waktu itu? Anak waktu itu 2. Wow. Anak saya Itu- cewek-cewek, cowoknya cuma 1. Oh pantas mantunya cepet cucunya. Iya. Oh iya. Yang pertama cewek. Yang pertama cewek. Ya, yang kedua tuh masih di Batam. Belum Oh, betul. nikah. Belum nikah. Ya, Kerja tapi ya. Kerja. Oh. Berarti di Arab bisa bahasa Arab. sekarang Dikit-dikit. agak lupa tapi Oh, iya? masih bisa. Kalau ada yang ngajakin ngomong masih bisa. Oh iya. Heeh. Harus ada yang ngajakin ngomong. Iya. Apa Ya, bisa kalau kamu contoh-contoh sendiri- kayak Iya. tanyaku namaku siapa gitu. Ya, Bang, Isismik. Oh, Isismik. Isismik Ya. itu Nanda. Nama kamu siapa? Oh gitu ya. Heeh. Oh. Nih inti 10 tahun inti lama kita ya. Zura, gitu. 10 tahun itu 3 negara, Pak. Taiwan, Iya, Kuwait, Arab. Arab. Kalau yang fase itu Itu Taiwan, kerja apa? Bahasa Mandarin. Maksudnya kerja apa? PRT semua. Majikan paling baik hati yang Baik itu Taiwan, Pak. Taiwan malah. Taiwan tuh negara Cina itu luar biasa mereka Oh, iya? itu. Iya. Ngehormatin banget gitu. Tapi kalau orang Oh. Arab ya Allah. Aku kemarin sempet ngobrol juga sama mantan TKW dulu. Ya. Orang Arab itu kasar. Orang Arab tuh udah- Ini menurut beliau loh. Tapi Iya. kalau menurut ibu juga betul. Betul ya? Sama. Orang sana itu mohon maaf ya ngomong kasar saya. Oh. Kayak iblis, Pak. oh ya halo. Udah kata bener. Kalau panggil kita itu pembantu itu dipanggilnya bukan nama. Biasanya Nama jarang hewan. yang panggil nama. Panggilnya itu ya khadamah gitu. Khadamah itu budak lah gitu ya. Oh iya? Ya, terus ada juga yang panggil yazek, ya Tuhan gitu. Yazek itu ya tai. Ya Tuhan itu ya kencing gitu, Pak. Ya kalb itu ya anjing gitu. Kalau manggil mereka itu jahat. Orang sana memang jahat-jahat. Kalau orang Cina itu Masya Allah Baik banget ya. baik banget. Saya aja kalau lagi makan gitu ya, pas majikan panggil turun ke bawah. Misalnya panggil saya Istriati gitu kan. Orang mah namanya. Nama asli Oh, ya. Bu Istiati. Istriati gitu. Oh, manusia kan ya. Gitu kan.
udah deh. Kalau orang Arab nggak usah diceritain Pak. Berapa tahun lalu sama orang? Saya total di kawasan Timur Tengah itu kan 5 tahun Pak. Oh lama juga ya? Di Arab tuh 2 tahun. Arab 2 tahun. Terus di Kuwait. Kuwaitnya 3 tahun. Arab Kuwait apa sama aja atau lebih ngeri Arab? Menurut saya sama aja sih. Sama. Terus kalau yang laki-laki itu kan gimana ya, kayak kucing gitu loh, kayak kucing lihat ikan gitu kalau lihat orang Indonesia itu. Pokoknya yang penting kita pandai-pandai jaga diri. Oh iya sih. Berarti apa ya? Kemarin aku juga tanya kayak kita lihat orang Arab tuh kesannya ya sebagai orang awam kan kayak orang alim, orang Iya, Arab, betul. tapi ternyata ya semua Iya. manusia sama aja lah. Sama aja Oh, ibadahnya. cuman bahasa aja kelihatan Arab aja jadi kayak betul, ya kan. betul. Iya. Saya sendiri yang udah ngerasain. Iya iya. bener ya. Saya pikir juga kalau ditanya kebanyakan pasti seperti saya jawabnya. Rata-rata yang Rata-rata memang jahat semua di sana itu, hampir nggak dikasih tidur Pak. Saya itu tidur itu dikasih tidur paling selama 1 hari 1 malam itu cuma 3 sampai 4 jam. Saya kalau gosok pakaiannya majikan itu sampai jam 3 subuh gitu Wow. Pak. Nanti tidur sebentar udah dibangunin, minta kopi lah, minta ini, makan terus orang sana itu. oh ya. Iya. Tapi kalau secara ini bayarannya sama yang sama di Kuwait bagus mana? Ya bulanan dikasih. Maksudnya gedean mana? Gedean Kuwait kalau waktu itu Tapi tetap perlakuannya sama. Sama kalau orang yang antara Kuwait sama Taiwan? gimana Mas? Maksudnya ininya bayarannya gedean Bayarnya, mana? oh besaran Taiwan. Oh, berarti selain Iya. enak orangnya, enak bayarannya. Betul. Oh, Di sana itu oh, iya, iya. biasanya ya kalau kita memang udah misalnya nih kerjaan kita jaga orang Jawa, jaga doang. Cuman ngurusin. Satu tok ya. Iya, ngurusin udah khusus. Jadi ada yang masak, ada yang bersih-bersih sendiri. Biasanya sih kalau orang sana itu nggak kayak orang Arab ya yang keluarganya besar gitu kan, enggak. Oh. Kalau orang Cina itu biasanya satu Keluarga rumah. kecil ya? Iya, keluarga kecil biasanya. Jadi majikan itu nyuci sendiri, masak sendiri. Saya Oh, cuma iya, ngurusin iya. kakek saya. Makan sama kakek saya, masak ya sama kakek. Oh, berarti kayak ngerawat lansia ya? Mm-mm, betul. Oke. Cuman ngurusin kakek doang gitu. Majikan itu misalnya ya, saya ke atas gitu, mau bantuin nyonya punya kerjaan apa nih, saya bantuin gitu. Oh enggak, kamu nggak boleh, kamu cuman ngurus kakek aja gitu. Kalau orang Cina tuh Itu lagi. Ya? teman saya banyak yang di sini kan, saya suka jadi penerjemah tuh. Oh, masih bisa bahasa Bisa. Taiwan bisa. Iya. Lebih lancar bahasa Taiwan. Lebih lancar kalau Taiwan. Oh, ya? Soalnya dulu saya di sana itu teman saya. Apa sama kayak bahasa Cina? Ni hao gitu. Iya betul. Ni hao. Mandarin. Oh, Mandarin ya. Iya, Oh, sama ya. saya Mandarin. Bisa dibilang lancar nggak sih? Bisa. Coba kalau misalnya gini, ibu bikin kayak promosi buat orang-orang ke ini Lucky Cafe itu. 好，来，在这里我做生意哦，我开店，我有的在这里有咖啡啊，24 个小时gitu, 24 jam. Wow. Saya di sini buka kopi. Oh, iya? Heeh. Wow. Saya penerjemah tuh di Jakarta Pusat dulu hampir 2 tahun. Terus di Surabaya hampir 2 tahun juga, di Boyolali. Baik banget itu bos aku dari Cina bukan Taiwan. Oh, dari Cina ya. Iya. Tapi domisili Taiwan atau gimana? Enggak juga, Cina. Oh, Cina. Oh, yang translator itu ya? Iya. Oh. Yang di Indo itu sekarang di Surabaya. Kemarin saya sempet telepon. Kamu di mana? Aku di Semarang nih mau mampir gitu. Kan pernah kesini juga, Pak. Oh, pernah ke sini? Iya, orang sana tuh kalau kerja udah cuman kayak temen. Kayak gitu. keluarga ya? Iya. Saya aja nyetir ya kalau kemana ke Banyuwangi kemana kan dia bisnisnya itu ekspor kayu sono keling itu Pak. Oh, bisnis di sini sono keling Iya. ya. Oh. Jadi saya kalau sama dia itu ke mana aja sampai ke NTB juga saya cari kayu Oh, ya? sono keling ke depo-depo gitu. Iya. Oh, jadi selain di sini itu aktif gitu juga? Sampai sekarang? Nek sekarang enggak. Oh, sekarang enggak? Saya semenjak hamil dia saya Oh, terus sekarang keluar. harus fokus deket sama ngurusin yang kecil Iya ya. betul. Tapi bos saya juga kalau pas lagi di Indo atau pas deket sini ke cari kayu ke Jogja. Jogja atau ke Magelang gitu Magelang. telepon dia, Mampir sini ya? mampir. Oh, udah kayak keluarga ya? Oh, udah kayak temen saya sama Temen. dia sering berantem juga kalau di Oh, iya, jalan iya. gitu. Oh, iya. Ke Banyuwangi kan capek saya nyetir sendiri ya.
Berarti pengalaman ibu tuh malah banyak banget ya, maksudnya kayak sama orang Arab pernah, sama orang Chinese. Sejauh ini orang Chinese baik ya, Baik banget orang Cina itu, luar biasa. Nggak kayak yang dibilang yang pelit. menjelek-jelekan agama lah ya saya, tapi Oh, iya, iya. kenyataannya tuh orang Arab memang seperti itu kan. Ya, aku juga Iya. mikirnya kayak, tapi ya bener juga ya kan, banyak juga kasus-kasus kayak orang TKW di, mohon maaf ya, di Telika gitu. Iya, Iya kan? bener itu memang kejam-kejam orang sana. Saya waktu di Arab itu umur 20 tahun. 20 Saya tahun di berarti Saudi ya. Arabia 20 tahun. Saya itu udah pokoknya saya bertaruhnya apa gitu kan di sana mau diperkosa sama majikan laki itu kan. Oh ya, Padahal sampai kayak gitu? istrinya tuh tidur loh di kamar loh. Mohon maaf, sampai mau diperkosa. Iya, betul. Saya waktu lagi di mana? Waktu di dapur kan saya lagi cuci piring. Diiming-imingin emas gitu kan, emas, uang, kamu mau berapa tak kasih, yang kamu sama aku. Ibu usia segitu masih kinyis-kinyis lah ya, 20 tahun tuh. Iya, saya Padahal- udah punya anak sih. Padahal udah, tapi masih kelihatan muda. Iya, saya juga takut kan, jadi saya langsung ya berusaha sebisa mungkin gitu kan, lepas dari dia langsung tak gedor ke rumah Kamar istrinya. majikan perempuan itu, ya langsung keluar. Terus saya nangis-nangis, saya minta pulang, malah majikan perempuan nganggap saya saudara sendiri, nggak boleh pulang. Oke, oke. Kamu nggak mau sama suami aku, kamu tuh orang baik, kamu di sini aja, tak anggap saudara sendiri. Terus ya Dia, nggak apa-apa. dia punya suami kayak gitu kok ini ya? Kok nggak di apa ya? Kalau di sini udah mungkin dikasusin atau apa ya? Maksudnya udah pelecehan atau Iya. gimana ya? Enggak sih, dikasusin enggak, cuman sempat mau cerai gitu loh. Oh, sempat mau cerai emang Sempat tuh. mau cerai, terus suaminya sampai diludahin, sampai dilempar-lempar pakai kursi gitu kan. Saya juga mikirnya takut diancam sama bos laki-laki Bos gitu. laki-laki, ya. Takutnya marah ke Apalagi saya. oh, maksudnya emang orang-orang Arab itu emang badannya juga gede-gede gitu nggak? Bener. Iya. Oh iya. Tenaganya pasti gede kan? Tapi ya ada yang kecil sih badannya, ada yang kecil. Tapi kebanyakan gede tinggi. Oh, gede tinggi ya. Mm-mm. Halo, Dek. Halo. Kenapa ini mau Terus saya jadi penerjemah itu kan gaji saya, tapi saya pegang 4 pekerjaan, penerjemah, terus operator produksi, driver, oh, sama nyopir grider juga? juga. Iya, nyetir Wah. juga, grider juga Pak. Saya tuh naik truk kalau ada barang masuk PT itu, Hah? saya naik truk tuh, saya ukur, saya hitung, ini masuk A1, A2. Jadi nggak cuman penerjemah toh ya? Kan 8 juta itu udah semua. Tahun saya. berapa itu? Tahun berapa ya? 2000 Sebelum Covid? 2015 mungkin. Wow, gede banget tuh. Gede itu namanya tuh. Iya, 8 iya. juta gede. Tahun segitu. Iya. Menurutku gede sih. Oh, saya masih kurang soalnya. Masih kurang. Iya, soalnya Apa bebannya emang berat seberat tuh ya kalau ya masuk? saya kalau nyetir sampai Banyuwangi, Oh, iya sampai sih. mana itu saya PP kan sendirian, tapi sama bos itu udah kayak temen gitu. Iya, iya, Jadi kayak nggak ada beban gitu loh kalau kita anggap kayak bos sama ya, asisten gitu kan. kayak berat banget itu rasanya ya. Berat, tapi sama dia biasa sih. Tahun segitu 8 juta ya. Terus saya kumpulin, udah dapet ngumpul banyak, saya pamit sama bos, saya mau ke lapangan aja. Bos cari penerjemah lain gitu. Saya mau cari kayu sonokelik, nanti saya kirim ke sini. Soalnya saya tahu depo-depo banyak kan. Oh, oke. Terus Oke. Jadi kebun-kebun. nggak ke nyopir jauh-jauh Iya, lagi. maksudnya biar hasilnya lebih banyak. Gak taunya saya ditipu sama maklar Pak di Wonosari itu, semen itu. Daerah semen ya. Iya. Berapa Daerah juta? Pundong apa namanya itu ya? 30 juta. Wow. Itu minta uang dulu. Nanti mau dicarikan kayu di sana ada Bu. Nanti buat DP, nanti kita tinggal tebang gitu kan. Ya udahlah saya kasih. Nggak taunya cuma dikasih kayu yang kecil-kecil anol itu kan. Padahal Cuman udah nominal masuk 30 9 juta. juta. Wah. Sisanya udah di udang juga sama gitu Pak. Pada bakul-bakul itu banyak yang nggak bayar juga. Jadi saya mendingan gini semua langsung bayar kontan kan. Iya, iya. Udah nggak resiko gitu Pak. Bener sih, cuman hasilnya sedikit-sedikit. Tapi Kalau apa yang bisa diambil ininya, pelajarannya dari lika-liku kan kemarin rugi, hasil gede sampai sekarang stay di ini. ya sebenarnya kalau dulu sih enak ya, pegang uang banyak Pegang uang terus. banyak ya. Sehari bisa
bisa dapat 3 jutaan gitu Wah, kan. iya, Saya iya. supply kemana-mana, ke pasar-pasar Jogja juga gitu kan, lumayan memang hasilnya. Tapi apa ya, capek gitu mentalnya gitu kayak Makanya ya. oh, Makin mentalnya tua capek. makin ini ya, Iya. lebih cari ketenangan, kedamaian. Ya. Betul. Tapi anak-anak juga alhamdulillah kan udah ada yang kerja juga kan, maksudnya Betul, udah iya. berkurang bebannya lah. Iya. Tinggal yang kecil-kecil. Iya. itu SMP kelas 1. Wow. Ya, Malah enak lah ngobrol. kalau di sini nggak apa-apa. Di sini tuh nyaman gitu kan, nggak mikirin apa harus ke sana besok mau narik uang di sana apa gitu. Nggak lah, udah. Suami nelayan, udah. Oh, suami ini ya, cari Iya. ikan. Iya. Oh, udah enak ya. Lucky Cafe buat kalian yang mau ke Jatimalang sama Bu siapa tadi? Lestari. Bu Lestari. Iya. Udah Ada berapa? di Google Map ada. Google Map ada Iya. Lucky Cafe 24 jam. Mungkin mau mancing, mungkin mau apa ya? Mancing, camping di situ. Camping bisa. Ya. Ini ada 24 jam, nggak usah khawatir logistik. Pop mie ada, Indomie ada, kopi ada, apa lagi Bu? Itu apa lagi? Nasi goreng, Ya, udang, nasi goreng ada, seafoodnya mie juga nyemek. ada. Oh, seafood ada ya? Ya. Mana-mana? Oh, ini cumi ini ya? Ya, Oh, tapi ini selalu ready yang ada seafood. ready. Ada. Wow. Mantap. Sama Bu Lestari ya. Ya. Tak lanjut jalan-jalan. Oke, siap, ya. Terima kasih malah Makasih. ngobrol panjang lebar Iya, ya. iya. Ya, oh ya. Sama-sama. Kenal dulu, Nanda Bu. Iya, Lestari. Ya, keren. Nanti ya sering-sering Ya. main ke sini. Oke, bye-bye. Mari. Oke. Wow, kita ngobrol-ngobrol panjang lebar. Ini juga udah. Mari. Wow, Bali. Iya. Ini juga vibe Bali. Selalu ya kalau kami nanti awalnya jalan kayak gini, aku selalu bilang tiap kali aku rasa kayak kemarin aku ngomong sama Bu Sutarmi, kalau kami mengikuti perjalananku, aku ngomong sama Bu Sutarmi, tadinya aku yang hari pertama diare itu sakit, lemes, rasa recharge. Dan barusan aku ngomong sama si Bu Lestari atau Mbak Lestari, aku bilangnya Mbak karena mungkin masih muda juga ya, 48 tahun. Aku ngerasa recharge. Aku nggak menyangka bakal ngobrol, dan ternyata ya banyak insight, pengetahuan yang ku dapatkan dari ngobrol ini. Ya begitulah kami nanti itu. Awalnya mungkin aku membahas apa tentang konsistensi, berujung pada obrolan-obrolan seperti itu. Ya, thank you udah menemani aku di hari ke-84 ini. Terima kasih udah menemani jalan sore kali ini. Aku berjalan mundur agar lightningnya bagus. Kita berjumpa lagi di Caminante Day 85. Dan see you dari Pantai Mutiara Biru.